terimalah setiap ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur padamu ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami menyadari, kami merasakan dan kami mengalami begitu banyak perbuatan Tuhan di dalam hidup kami di masa-masa pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami sampai hari ini. Kami mau serahkan persekutuan doa pada malam ini ke dalam tangan kasih dan pimpinan-Mu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan memimpin dan Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna,
tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kebaikan-Mu tidak pernah habis-habis ya Tuhan. Kami katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang masih diberikan kepada kita untuk dapat belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami saat ini mau belajar kebenaran firman-Mu, agar hidup kami terus mau bersandar dan mengenal Engkau secara pribadi dalam kehidupan kami. Kami di saat-saat sekarang ini akan dapat terus mengucap syukur dan memuji Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Kami mohon tuntunan-Mu selalu, agar firman yang kami baca dan renungkan ini, Tuhan yang memberkati kepada kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema pada hari ini adalah mengucap syukur dan memuji Tuhan dalam segala keadaan. Mari kita baca firman Tuhan di Mazmur 47 ayat 1-10. Mazmur 47. Allah Raja seluruh bumi. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi.
Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham, sebagai Allah yang empunya perisai-perisai bumi. Ia sangat dimuliakan. Sebagai orang yang beriman, setia dan percaya kepada satu-satunya Allah dalam kehidupannya, orang akan dapat mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di setiap waktu. Karena Dialah Allah yang agung dan yang berkuasa. Di saat sekarang ini, semua orang di seluruh dunia, termasuk Indonesia, sedang mengalami keresahan karena adanya virus COVID-19 yang belum dapat diberhentikan penyebarannya. Semua orang mengalami keresahan karena apa yang direncanakan menjadi kacau balau. Semua rencana tertunda. Perekonomian mengalami kelesuan. Banyak perusahaan yang melakukan PHK bagi para karyawannya. Mungkin saat ini kita sendiri juga sedang mengalami kesusahan. Apakah kita bersungut-sungut atau kita tetap dapat memuji Tuhan dengan bersyukur, menaikkan doa dan pujian kepadanya? Saudara-saudara, seandainya kita tahu dan mengerti bahwa Allah yang hidup, yang berdaulat dan yang berkuasa atas segala sesuatu dan perkara-perkara besar akan diperbuatnya bagi umatnya, maka kita sebagai orang beriman akan dapat memuji Allah dalam segala keadaan. Seorang Kristen yang setia tetap dapat mempercayai Allah di tengah situasi yang menggentarkan sekalipun. Di Mazmur 47 akan kita bahas dalam 4 bagian. Yang pertama, di ayat yang ketiga mengenai keagungan Allah, bahwa Allah yang dengannya kita harus berurusan adalah Allah yang agung dan dahsyat. Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Secara tidak terbatas, Dia melampaui makhluk-makhluk yang paling mulia. Dia lebih luhur daripada yang tertinggi. Ada kesempurnaan-kesempurnaan di dalam Dia yang harus dihormati oleh semua orang dan khususnya kuasa, kekudusan, dan keadilannya harus ditakuti oleh semua orang yang bertentangan dengannya. Setiap kali kita berhadapan dengan masalah dan kekhawatiran dan kita kehilangan sukacita dan semangat, mari kita mengingat kembali siapa Allah kita. Dia Allah yang berkuasa atas seluruh bumi. Artinya, Allah adalah Allah yang mengatur seluruh kehidupan di dunia ini. Berharap kepada Dia yang layak dipuji dan tempat bergantung yang kokoh dan kekal. Yang kedua, di ayat 4-6. Perkara-perkara besar yang telah diperbuatnya dan yang akan diperbuatnya bagi umatnya, secara khusus memperhatikan umatnya dan kepedulian-kepedulian mereka. Dia telah melakukannya dan akan terus melakukannya. Allah telah memberi kemenangan dan keberhasilan untuk kaum Israel dari Mesir, membawa mereka ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Allah telah memelihara sampai hari ini melalui hamba-Nya Daud.
di Mazmur 44 ayat 3. Allah menjanjikan bahwa selama mereka tetap setia pada perjanjiannya, Allah akan terus menghalau musuh-musuh mereka dan mencurahkan berkat-Nya di Ulangan 28. Mungkin kita tidak tahu semua jawaban atas segala persoalan, tetapi kita dapat mempercayai Bapa yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia di Roma 8 ayat 28. Bagian yang ketiga di ayat 7, bermasmurlah bagi Allah dan lagi bermasmurlah. Ia menunjukkan bahwa bermasmur itu merupakan kewajiban yang sangat perlu dan terpuji. Kewajiban itu harus sering-sering kita lakukan. Bukankah sudah seharusnya umat memuji Allah mereka? Daniel 5 ayat 4. Bukankah sudah seharusnya rakyat memuji raja mereka? Allah adalah Allah kita, Raja kita, dan oleh sebab itu kita harus memujinya. Kita harus bermasmur baginya sebagai orang-orang yang senang dengan puji-pujian itu dan tidak malu dengannya. Bukan saja untuk menyanyi dan memuji roh, tetapi menyanyi dan memuji dengan akal budi. Hanya dengan hatilah kita bernyanyi dan bersorak kepada Tuhan. Efesus 5 ayat 19. Bagian yang keempat di ayat 8-10, bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat dan berkuasa atas segala sesuatu di segala tempat. Dia adalah Raja yang bertahta sendiri dan dengan kuasa mutlak, Raja atas seluruh bumi. Semua makhluk karena diciptakan olehnya tunduk kepadanya, dan oleh sebab itu Dia adalah Raja yang agung, Raja segala raja. Sebab itu di setiap tempat harus ada bau harum puji-pujian yang dipersembahkan kepadanya. Semua orang dilahirkan di dalam batas kedaulatannya. Bahkan bangsa-bangsa yang menyembah Allah lain diperintah oleh Allah yang benar, Allah kita, entah mereka menginginkannya atau tidak. Lihatlah adilnya pemerintahannya. Semua bangsa di bumi akan diberkati dari tahtanya yang tinggi. Allah akan melimpahkan berkat kepada bangsa-bangsa. Kejadian 12 ayat 2-3. Bila kita sedang resah karena persoalan dunia ini, ataupun karena pergumulan pribadi, kita diingatkan untuk memuji Allah yang bersemayam di atas tahtanya yang kudus di Mazmur 47 ayat 9. Kita yang saat ini sudah membuat perencanaan dan semua rencana tertunda. Orang-orang yang mempunyai banyak uang pun tidak dapat berbuat apa-apa jika mengalami sakit dalam keadaan seperti sekarang ini. Jiwa, kebahagiaan tidak dapat dibeli dengan uang. Mungkin menjadi pertanyaan, mengapa kalau Allah ada, semua boleh terjadi pada saat ini? Mana mungkin kita dapat mengucap syukur dan memuji Tuhan? Keadaan seperti saat ini boleh terjadi karena ini adalah ujian untuk iman kita. Allah adalah pencipta langit dan bumi beserta seluruh isinya. Juga kita sebagai manusia adalah ciptaannya yang serupa dan segambar dengannya. Allah yang punya kuasa sebagai pemerintah bangsa-bangsa. Kita sebagai manusia berdosa telah dikasihinya dengan ditebus melalui darah Kristus di kayu salib. Itu adalah kasih-Nya yang besar. Tuhan mengizinkan penderitaan, sakit penyakit, kesusahan yang saat ini boleh terjadi karena ada maksud Tuhan di balik semua ini. Tetapi kita dapat melihat saat ini
di sisi yang baik. Kita dapat belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Filipi 4 ayat 11-12. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Orang-orang juga dapat bekerja dari rumah secara online, berjualan aneka macam makanan yang dulunya mereka tidak bisa membuatnya, tetapi sekarang mereka menjadi ahli masak, ahli dagang, dan lain-lain. Dan orang semakin kreatif. Kita tidak tahu dan kita tidak bisa menyelami pikiran Tuhan. Di Roma 11 ayat 33-36. Jalannya tak terselami oleh kemampuan kita yang terbatas. Roma 11 ayat 33. Hanya bersandar kepada Tuhan saja, kita serahkan hidup kita kepadanya dengan tetap berdoa dan mengucap syukur senantiasa, seperti di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Inilah yang dikehendaki oleh Allah. Allah sedang menggenapi rencananya yang mulia bagi kebaikan kita dan untuk hormat kemuliaannya. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, yakinlah bahwa bersama Tuhan kita dapat melewati setiap pergumulan yang sedang kita hadapi hari ini. Mari kita terus berdoa dan berserah di hadapan Tuhan. Kita memohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan bagi kita semua. Yang pertama, mari kita terus berdoa untuk situasi di mana masih terjadi penularan virus COVID-19 dan adanya klaster baru penyebaran virus COVID-19, sehingga menyebabkan kasus COVID-19 bertambah. Kita berdoa, kita mohon campur tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan agar semuanya dapat ditangani segera dan ditangani dengan baik. Mari kita berdoa. Selanjutnya mari kita berdoa supaya masyarakat tetap mengikuti aturan pemerintah untuk tidak mudik di masa-masa pandemi ini. Dan kita berdoa juga supaya masyarakat taat pada protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, terutama menggunakan masker saat di luar rumah, sehingga tidak menambah jumlah yang terinfeksi virus COVID-19. Dan kita juga terus berdoa untuk tenaga medis yang terus berjuang di garis depan. Kita mohon kiranya Tuhan yang terus menyertai dan memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Mari kita berdoa. Kita juga berdoa untuk situasi dan kondisi keamanan saat ini di mana tindak kejahatan banyak terjadi. Kita berdoa bagi aparat keamanan agar Tuhan memberikan hikmat di dalam menyikapi berbagai masalah keamanan dan kejahatan yang terjadi. Dan Tuhan berikan kepada kita hikmat bijaksana untuk tetap waspada di tengah-tengah situasi saat ini. Dan mari kita terus berdoa agar Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah baik pusat maupun daerah di dalam melakukan langkah-langkah antisipasi untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Dan kita berdoa supaya pemerintah juga tidak terburu-buru di dalam melakukan pelonggaran aturan-aturan pembatasan yang selama ini sudah diberlakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19. Mari kita berdoa.
Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita juga berdoa untuk pergumulan kita pribadi dan keluarga kita masing-masing. Dan kita juga bersama-sama saling mendukung di dalam doa untuk saudara-saudara kita, khususnya saudara-saudara seiman, jemaat Tuhan di GKI Kanaan di dalam pergumulan masing-masing. Bapak Ibu Saudara dapat menyebutkan nama saudara-saudara kita yang kita tahu pergumulan yang sedang mereka hadapi saat ini di dalam doa kita. Mari kita berdoa, kita mohon Tuhan yang terus melimpahkan kekuatan, kesabaran, dan penghiburan bagi kita semua di dalam masa-masa yang sulit ini. Mari kita berdoa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.